Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanihi, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ta'ziman li sya'nihi. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga pada subuh yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan terbaiknya untuk kita. Allah masih mengamanahkan nikmat sehat ini supaya kita bisa memanfaatkan dan memaksimalkannya dengan baik. Karena tidak semua orang yang Allah Subhanahu wa taala titipkan nikmat sehat namun mereka bisa memanfaatkannya dengan baik. Dan ada juga yang Allah Subhanahu wa taala tidak berikan nikmat sehat itu. Jadi, tak kala kita mengumpulkan dua nikmat ini sekaligus, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, waktu luang untuk bermajelis ilmu, ini diantara nikmat yang sangat besar. Ya. Dan sangat banyak diantara teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang Allah Subhanahu wa taala jaga mereka di atas kenikmatan yang sempurna. Allah kasih mereka kenikmatan yang sempurna daripada kesehatannya, tapi mereka tidak mampu menggunakannya untuk ketaatan kepada Allah. Dan juga sangat banyak di antara saudara-saudara kita muslim yang Allah Subhanahu wa taala uji mereka, dicabut nikmat sehatnya, sehingga mereka tidak bisa juga memaksimalkannya dengan baik. Maka nikmat sehat yang kita miliki sekarang, jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, hakikatnya ini merupakan nikmat yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak, yang nanti Allah akan tanya untuk apa nikmat sehatnya. Ya, maka sebelum waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita selesai atau habis, maka kita manfaatkan semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salam beserta salawat tak lupa pula kita curahkan kepada baginda Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suri teladan kita yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk kita senantiasa mengikuti jalan beliau. Dalam hal mengamalkan agama ini, maka wajib mengikuti contoh dan juga apa yang beliau berikan kepada kita sebagai teladannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'an, di antara syarat seorang hamba itu mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka wajiblah dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika seorang mengaku saya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka konsekuensi daripada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu apa? Harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala bentuk ibadah yang mereka kerjakan. Maka kalau ada orang yang mengatakan saya cinta kepada Allah, lalu dia tidak mengikuti contoh dari Rasulullah, maka kecintaan ini adalah kecintaan yang palsu. Allah Subhanahu wa taala sampaikan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Jika kalian mengatakan saya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, jika kalian mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah Rasul. Ini konsekuensinya. Tidak mungkin seseorang mengatakan aku cinta kepada Allah tapi enggak mau mengamalkan sunnah Rasul. Ya, saya cinta kepada Allah tapi tidak mau mencontohi Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam ibadahnya. Maka ini adalah kecintaan yang hanya sekedar ucapan saja. Bukti dari kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah kita benar-benar meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ibadah yang beliau contohkan kepada kita. Makanya dalam hadis yang sangat sahih yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai menyatakan, ya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Siapa yang melakukan amalan yang tidak ada dasarnya, yang tidak ada contohnya dari kami, fahuwa radd. Maka dia, amalan tersebut tidak diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ini pentingnya kita mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam ibadah kita, karena untuk mendapatkan keutamaan diterimanya amal kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan ini, ya, kita akan membahas satu tema yang sangat penting, yaitu sifatul muttaqin. Sifatnya orang-orang yang bertakwa. Ya, sifatnya orang-orang yang bertakwa. Sifatnya orang-orang yang bertakwa, jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, itu sangat banyak. Jadi kalau kita mempelajarinya satu persatu di antara sifatnya orang-orang yang bertakwa, itu sangatlah banyak. Namun pada kesempatan ini, kita akan mempelajari di antara sifatnya orang-orang yang bertakwa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Ya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fih. Itulah Alkitab la raiba fih, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Itulah Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, yaitu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat ini, jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, disebutkan oleh para ulama tafsir, lam yakul hudan lil maslahatil fulaniyah. Allah tidak mengatakan dalam ayat tersebut petunjuk bagi kemaslahatan tertentu, ya. Petunjuk bagi kemaslahatan tertentu, misalnya petunjuk bagi kemaslahatan Islam saja, petunjuk bagi kemaslahatan kelompok ini saja. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan Al-Quran ini adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Yaitu menunjukkan bahwasanya perkara ini adalah menunjukkan keumuman, bahwasanya Al-Quran merupakan petunjuk bagi kemaslahatan seluruh manusia. Bukan hanya kelompok tertentu saja, bukan hanya golongan tertentu saja yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, tapi siapapun yang menyandang predikat muttaqin, yaitu orang-orang yang bertakwa, maka dia adalah orang yang senantiasa menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk hidupnya. Ya. Kemudian pertanyaannya misalnya, apakah bisa kita ini bisa menyandang sebagai orang-orang yang menyandang predikat takwa? Ya. Ketika seseorang menyatakan atau menginginkan predikat takwa itu dalam dirinya, maka dia harus melakukan amalan-amalan yang Allah perintahkan. Takwa, jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, bukan hanya sekedar pengakuan. Sama seperti saya muslim, itu bisa diakui, ya. Bisa dikatakan saya muslim, ya. Saya mukmin. Tapi orang yang bertakwa itu bukan hanya sekedar pengakuan. Oh, saya ini adalah orang yang bertakwa, tapi apa buktinya? Apa buktinya yang harus dilakukan ketika mereka mengatakan, oh saya bertakwa kepada Allah? Maka harus ada bukti. Dan orang yang bertakwa ini keutamaannya sangat besar, jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Dalam ayat yang lain, dalam surat Ali Imran, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, dan bersegeralah kalian untuk meraih ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard. Dan segeralah kalian untuk meraih surga yang seluasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin. Disediakan bagi orang yang bertakwa. Ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengatakan disediakan bagi orang yang kelompok tertentu dan lain sebagainya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan uiddat lil muttaqin,
disediakan bagi orang yang bertakwa. Jadi kalau mereka mengamalkan amalan-amalan ketakwaan, maka merekalah yang berhak untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala yang seluas langit dan bumi tersebut. Ya. Jadi tidak melihat kelompok tertentu, bahkan anak Nabi sekalipun jika mereka tidak bertakwa kepada Allah, maka mereka tidak akan mendapatkan itu. Makanya kepada siapapun kita, termasuk hari ini jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kita jaga ketakwaan itu supaya nanti ketika kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, siapa yang ingin akhir kehidupannya itu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan baik, dalam keadaan husnul khatimah, maka hendaklah dia senantiasa membiasakan kebaikan dalam hidupnya. Ya, dia biasa melaksanakan sholat, maka dia nanti akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan itu. Dia biasa membaca Al-Quran, dia terus merutinkan bacaan Al-Qurannya, maka dia telah mengambil sebab agar Allah Subhanahu wa taala mewafatkan dia dalam keadaan husnul khatimah. Ketimbang orang-orang yang tidak menjaga ketaatan kepada Allah, dia tidak sholat, ya, dia tidak menunaikan kewajiban-kewajiban kepada Allah, bisa jadi dia meninggalnya dalam keadaan juga tidak taat kepada Allah. Maka kita beribadah kepada Allah ini untuk menjaga sebab kita supaya kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ya, tentu itu yang kita inginkan. Dan ketika seseorang diwafatkan dalam keadaan terbaik dalam hidupnya, dia juga nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia juga seperti itu. Ya. Jadi semoga kita semua termasuk orang-orang yang diberikan husnul khatimah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Al-Quran ini jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dzalikal kitab, itulah Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya, fahuwa mursyidun lil ibad fi masailil usuliyah wal furu'iyah. Kata para ulama tafsir, sesungguhnya Al-Quran itu adalah mursyid, ya, petunjuk dalam perkara usuliyah, perkara yang pokok dalam agama, wal furu'iyah, dan juga perkara yang menjadi cabang dalam agama. Perkara yang menjadi pokok dalam agama itu jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah adalah yang berkaitan dengan keyakinan, pondasi. Pondasi dasar daripada seseorang itu adalah amalan hati. Ketika dia meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah, kemudian hanya satu-satunya Allah Subhanahu wa taala yang pantas disembah, sehingga dia menjauhi daripada berbagai macam bentuk kesyirikan. Ya, meyakini hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur seluruh alam semesta, yang mengatur rezeki manusia, sehingga dia tidak perlu lagi datang ke pohon, tidak perlu lagi datang ke batu, tidak perlu lagi datang ke kuburan dan lain sebagainya. Ini di antara bentuk pondasi dasar. Dan kalau kita mengambil petunjuk dari Al-Qur'an, maka Al-Quran ini adalah mubayyinun lil haq minal batil. Al-Quran ini adalah yang menjelaskan kebenaran daripada yang salah. Jadi pembeda antara yang salah dan yang benar, maka bacalah Al-Quran. Jika kita ingin tahu apa saja yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, apa saja yang Allah Subhanahu wa taala jauhi, maka kita membaca Al-Quran. Maka inilah pegangan dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, ini adalah Al-Quran yang kita pegang setiap hari ini jemaah. Ya. Jika seseorang ingin mengambil petunjuk dengan baik, maka tadabburi Al-Quran. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, dalam ayat yang lain, faman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang menolak dan tidak mau mengingat ayat-ayat kami, kata Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mau mengingat kami, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka bagi mereka adalah kehidupan yang sangat sempit. Makanya enggak heran sebagian kaum muslimin merasa kehidupannya sangat sempit, merasa kehidupannya dipenuhi masalah dan lain sebagainya karena jauh dari Al-Quran. Tidak mau mentadabburi, tidak mau membacanya. Bahkan ada sebagian di antara kaum muslimin yang tidak mengenal Al-Quran kecuali pada bulan Ramadan. Ya. Al-Quran sudah berdebu di rumah, nanti dibukanya kapan? Ramadan berikutnya lagi. Setelah Ramadan itu ditutup, gak pernah dibuka lagi. Ya. Nah ini jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Bagaimana kita bisa mengambil petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala sedangkan kita sendiri tidak membaca, tidak mentadabburinya. Ya. Oleh karenanya kata
para ulama tafsir mubayyinun lil haqqi minal batil, yaitu yang membedakan antara kebenaran dan keburukan. Baca Al-Qur'an. Ya. Kemudian was sahih minad dhaif, kemudian yang benar dan juga yang salah, kemudian yang sahih dan yang dhaif. Dibedakan oleh Al-Qur'an. Ada perkataan manusia yang menyimpang dibantah oleh Al-Qur'an. Ya. Misalnya ya seperti orang-orang yang menghalalkan perzinahan, misalnya kalau suka sama suka, enggak apa-apa kata manusia. Ternyata Allah Subhanahu wa taala bantah. Ya, bahwasanya perzinahan itu dalam kondisi apapun itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sebabnya karena tidak membaca Al-Qur'an atau mereka jauh dari Al-Qur'an sehingga banyak penyimpangan seperti itu. Kemudian mubayyinu lahum kaifa yaslukuna turuqan nafi'ah lahum fi dunyahum wa ukhrahum. Jadi Al-Qur'an juga jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah adalah yang menjelaskan bagaimana seseorang itu bisa menempuh jalan yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat mereka. Ya. Jadi ketika seseorang ingin diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kemaslahatan dunia dan akhirat, maka tadaburilah Al-Qur'an. Ya. Di sana sangat banyak sekali keterangan dari Allah Subhanahu wa taala tentang kisah-kisah orang-orang terdahulu. Apa yang menyebabkan orang terdahulu itu dibinasakan, apa yang menyebabkan orang-orang terdahulu itu Allah Subhanahu wa taala hukum mereka semua itu menjadi ibrah bagi kita. Ya. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya disebutkan kisah-kisahnya orang terdahulu, disebutkannya tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghukum orang-orang terdahulu itu sebagai ibrah buat kita yang belakangan. Ya. Jadi kisah-kisah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an itu bukan tanpa dasar, tapi ada hikmahnya yang Allah siapkan untuk kita. Misalnya salah satu kisah yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an tentang kisah apa? Qarun misalnya. Apa yang menyebabkan dia binasa dan Allah tenggelamkan dia dan seluruh kekayaannya di dalam bumi? Ternyata karena satu ucapan kekufuran yang beliau katakan. Ya, tak kala Allah Subhanahu wa taala memberikan harta yang melimpah kepada Qarun, maka dia mengatakan inna ma utituhu ala ilmin indi. Aku ini kan diberikan harta ini karena kepintaran saya. Lalu apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan. Fa khasafna bihi wa bidarihil ardh. Kami tenggelamkan Qarun, dirinya beserta seluruh kekayaannya di dalam bumi. Lihatlah bagaimana jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Allah ingin kita mengambil ibrah dari kisah-kisah mereka. Kalau ada orang yang menyandarkan semua apa yang dia dapatkan dari nikmat rezeki, harta, kesehatan dan lain sebagainya, dia katakan, oh ini kan karena kepintaran saya pandai mencarinya. Ini kan saya sehat ini karena saya pandai menjaga kesehatan. Maka ini sama seperti ucapannya Qarun yang merupakan ucapan kekufuran di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Qur'an ini jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah benar-benar menjadi petunjuknya orang yang bertakwa. Siapa yang mengambil Al-Qur'an sebagai pedoman hidupnya, ini sifat yang pertama, maka mereka itu termasuk orang yang bertakwa. Kemudian jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ammal muttaqun, adapun orang-orang yang bertakwa, alladzina atau bisababil akbar. Orang-orang yang bertakwa itu adalah mereka yang menempuh sebab terbesar lihusulil hidayah, untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang bertakwa itu adalah mereka bukan yang hanya sekedar menunggu hidayah itu datang pada diri mereka. Maka dikatakan juga oleh para ulama, orang yang bertakwa itu adalah mereka yang mencari sebab yang sangat besar untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang berdiam diri di rumah misalnya, ketika disuruh mencari rezeki, coba dong kamu usaha cari rezeki sana. Kemudian mereka mengatakan, nanti rezekinya datang sendiri, yang penting kita bertawakal. Nah, ini adalah tawakal yang salah. Jadi kalau mau dapat rezeki, mau dapat penghasilan, ya usaha, itu diantara bentuk ketawakalan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang bertakwa mereka menjadikan sebab. Ketika mereka merasa bahwasanya, oh saya tidak memahami agama atau tidak memahami sholat itu bagaimana sih tata caranya, bagaimana sih contoh dari Nabi SAW, bagaimana sih panduan dari Rasulullah tentang sholat ini. Mereka mencari, mereka mempelajari, sehingga menjadikan
apa yang mereka pelajari sebagai sebab mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kita lihat bagaimana contohnya para salaf terdahulu. Para sahabat jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, ketika mereka awal masuk Islam, mereka sama sekali tidak pernah berdiam diri untuk hanya, oh saya kan sudah masuk Islam ya, berarti saya sudah masuk surga. Saya kan sudah masuk Islam, berarti saya sudah dijamin surga oleh Allah. Enggak jemaah. Mereka semua berusaha. Lihat bagaimana semangat mereka dalam mempelajari agama kepada Rasulullah SAW. Dulu ketika awal sahabat itu masuk Islam, kemudian masih dalam fase dakwah secara sembunyi-sembunyi, ada salah satu rumah yang dijadikan oleh Rasulullah SAW sebagai tempat mengajar, yaitu rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam. Para sahabat datang dan mereka rela mengorbankan diri mereka walaupun dicegat oleh orang kafir Quraisy, melarang mereka untuk belajar dan lain sebagainya. Mereka tetap semangat karena mereka tidak mencukupkan. Oh saya kan sudah Islam ya, berarti saya sudah cukup ya, nggak usah belajar lagi. Wallahi jemaah, orang yang merasa cukup dirinya dengan oh saya kan sudah Islam ya, maka mereka adalah orang yang merugi. Ya. Maka mereka adalah orang yang merugi. Merasa cukup. Oh saya sudah cukup, nggak usah belajar karena saya sudah tahu semuanya. Subhanallah. Para ulama salaf kita terdahulu, mereka tidak pernah berhenti belajar sampai mereka wafat. Ya. Bahkan ya. Salah seorang sahabat Jabir bin Abdullah, tak kala Rasulullah SAW menempatkan dia di daerah Syam waktu itu, yang perjalanan pulang perginya itu lebih kurang 2 bulan. Dari Syam kemudian ke Madinah sebulan, pulang lagi ke Syam sebulan lagi. Jadi waktu pulang pergi itu jadinya 2 bulan. Dia ragu dengan satu hadis jemaah. Dia ragu dengan satu hadis, apakah hadis ini benar apa enggak. Dia datang dari Syam kemudian menuju Madinah hanya untuk menanyakan satu hadis kepada Rasulullah. Setelah dia yakin hadis itu, dia pulang lagi. Sahabat ya, orang yang sudah Nabi SAW, sebagian dari mereka yang Nabi SAW sebutkan namanya sudah dijamin masuk surga, mereka pun khawatir dengan amalan-amalan mereka. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sering menangis di malam harinya karena khawatir. Padahal nama beliau sudah Nabi SAW sebutkan, Umar di surga, Abu Bakar di surga. Sebagian mereka 10 orang yang Nabi SAW sebutkan itu sudah dijamin masuk surga. Akan tetapi mereka masih khawatir apakah amalan saya diterima apa enggak. Jadi kalau seorang muslim yang dia merasa cukup dengan amalan yang sudah dia kerjakan sekarang dan tidak mau mempelajari ilmu agama yang lainnya, maka ini adalah hakikatnya orang yang merugi. Ya, karena para salaf kita tidak mencontohkan hanya untuk berdiam diri. Ya, maka para ulama tafsir mengatakan ammal muttaqun alladzina atau bisababil akbar. Orang-orang yang bertakwa itu mereka mengambil sebab terbesar lihusulil hidayah, untuk mendapatkan hidayah dalam dirinya. Ya. Apakah kita sudah yakin sholat dan ibadah kita sudah sesuai dengan tuntunan Rasul SAW? Maka kita cari sebab hidayah itu supaya kita bisa mengamalkan sunnah Rasul dalam ibadah kita. Ya. Apalagi ya kita misalnya menyampaikan, oh kita mengikuti Rasul, berarti harus benar-benar kita pelajari sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga kita benar-benar mengamalkannya sesuai dengan sunnah baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Apa di antara sifatnya orang-orang yang bertakwa? Ya, huwa taqwa alladzi haqiqatuha. Hakikat daripada takwa itu adalah ittikhadu ma yaqa sakhatullahi wa adzabi. Yaitu mengambil sebab menjauhi daripada yang Allah Subhanahu wa taala benci dan yang mendatangkan azab Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Orang yang bertakwa itu adalah mereka senantiasa menjauhi yang Allah Subhanahu wa taala benci, kemudian menjauhi sebab-sebab yang mendatangkan murka dan azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka berusaha untuk menjauhi hal-hal tersebut. Akan tetapi jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, ada sebagian orang yang memang sengaja untuk mengerjakan kemaksiatan. Mereka tahu, ya. Mereka paham
oh ini kan Allah larang, tapi mereka memaksa untuk mengerjakan hal tersebut, ya, maka ini akan menjauhkan seseorang itu dari sifat ketakwaan. Maka sifat yang pertama adalah ittikhadu ma yaqa sakhatallahi wa adzabah, yaitu mencari atau menjadikan dirinya mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan menjauhkan dirinya daripada hal-hal yang Allah benci dan yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bimtitsali awamirih, dengan cara melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, wajtinabun nawahi, yaitu dan juga menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Fahtadu bihi, maka ikutilah, ya, atau jadikanlah itu sebagai hidayah yang kalian biasakan, wantafa'u ghayatal intifa, dan kalian senantiasa mengambil daripada jalan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala siapkan tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tattaqullah, kalau kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lakum furqana, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kalian itu furqan, yaitu pembeda antara kebaikan dan keburukan. Maka Allah akan mudahkan bagi seseorang itu untuk memahami, oh ini adalah yang salah, oh ini adalah yang benar. Ya. Namun kalau seseorang tidak mau, ya, menjadikan dirinya atau tidak mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan tidak mau menjadikan dirinya sebab hidayah untuk meraih hidayahnya Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan susah untuk membedakan, oh ini baik atau buruk, ya. Karena tidak menjadikan sebab tadi, ya. Maka dia akan susah meneliti, atau susah untuk menganalisa ini sesuai dengan syariat atau enggak. Bahkan mungkin sering melaksanakan keburukan-keburukan. Nah, jadi ini jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang bertakwa itu mereka mengambil sebab, ya, bukan hanya sekedar merasa cukup dengan apa yang mereka punya. Kemudian di antara sifat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Baqarah itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang bertakwa itu adalah yang pertama mereka alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang pertama adalah orang-orang yang bertakwa itu adalah mereka yang senantiasa beriman dengan perkara yang gaib. Apa maknanya? Wasafal muttaqun bil aqaid wal a'malil batinah. Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang yang bertakwa itu adalah dengan perkara yang berkaitan dengan akidah. Ini yang pertama. Jadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala disifati yang paling pertama dengan perkara yang berkaitan dengan akidah, yaitu adalah amalan hati. Meyakini tentang perkara yang gaib. Ya. Seperti keadaan surga dan neraka. Karena sebagian orang itu banyak yang tidak meyakini adanya surga, jemaah. Ya. Jadi mengatakan, oh surga itu hanya hayalan saja. Surga itu nyata atau enggak. Bahkan di antara mereka ada yang mempermainkan hal tersebut. Jadi tidak beriman dengan perkara yang gaib. Ya. Maka dalam ayat yang sama Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan, setelah menyebutkan tentang beriman terhadap perkara yang gaib, Allah menyebutkan wa yuqimunas shalah. Kemudian mereka yang mendirikan salat. Ada perkara atau ada amalan yang berkaitan dengan zahir kita. Ya, ada ibadah yang kita kerjakan secara zahir, ada juga ibadah yang berkaitan dengan hati, dan ini yang paling penting. Karena ini yang bisa membedakan antara seorang muslim dan kafir itu yang berkaitan dengan keyakinan. Secara zahirnya mungkin pakaian bisa sama, secara zahirnya mungkin orangnya bisa terlihat seperti muslim dan lain sebagainya, tapi yang membedakan semua itu adalah keyakinan. Ya. Nah, kemudian hakikatul iman. Hakikat daripada iman itu adalah huwa at-tasdiqut tam bima akhbarat bihir rasul. Hakikat dari keimanan itu, jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, adalah membenarkan secara sempurna apa yang dikabarkan oleh para rasul. Ya, membenarkan secara sempurna apa yang dikabarkan oleh para rasul. Jadi apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para rasulnya,
maka dibenarkan secara sempurna tanpa dikaitkan dengan perasaan dan lain sebagainya. Jadi ini syaratnya adalah at-tasdiqut tam bima akhbarat bihir rusul, yaitu senantiasa meyakini dengan secara sempurna apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, al-mutadammanu linqiyadil jawarih. Maka itu mencakup nanti ketundukan semuanya. Tidak ditanya, "Oh ini kenapa? Karena disebutkan oleh para ulama, walaisa sya'nu fil iman bil asya' al musyahadatu bil his. Bukan ukuran keistimewaan beriman dalam perkara-perkara yang gaib itu yang bisa disaksikan oleh panca indera saja. Karena ada sebagian orang kalau nggak dirasakan dengan panca indera nggak mau diimani. Ya, kalau nggak dilihat langsung nggak mau diimani. Bahkan di antara mereka masih ada yang memperdebatkan Allah itu ada atau tidak, karena Allah itu nggak terlihat dan lain sebagainya. Subhanallah. Nah, karena ini nggak berdasarkan apa? Ilmu tadi. Ya. Maka oleh karenanya Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan alladzina yu'minuna bil ghaib. Ini di antara sifat yang pertama itu harus beriman dengan perkara yang gaib. Dan bukan keistimewaan keimanan kepada hal-hal yang gaib kalau hanya dinisbatkan hanya perkara yang dilihat oleh panca indera saja. Ya. Jadi kalau nggak dilihat, nggak mau diimani. Harus dilihat dulu. Seperti itulah dulu orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrikin. Mereka menjadikan patung, selalu menanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Muhammad, mana Tuhan kamu? Tuhan kami ada nih di depan kami nih, bisa kami lihat dan kami rasakan kehadirannya. Tuhan kamu nggak ada, kata mereka. Makanya membuat mereka nggak beriman kepada Allah itu karena mereka nggak melihat langsung. Ya. Nah, oleh karenanya jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, ini makna atau hakikat daripada keimanan itu adalah membenarkan secara sempurna apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul-Nya. Jadi tidak ditanya kalau nggak bersesuaian dengan pikiran mereka, menurut saya ini nggak logika, kata mereka. Ya, menurut saya ini nggak logika, maka saya nggak beriman. Ya, padahal jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sebab di antara keutamaan keimanan itu adalah disebutkan oleh para ulama tafsir, innama sya'nu fil imanu bil ghaib alladzi lam narahu wa lam nusyahid innama yu'minu bihi. Jadi perkara yang paling besar dalam keimanan dalam perkara yang gaib itu bukanlah apa yang kita lihat, bukanlah apa yang kita saksikan. Tetapi bahkan sesuatu yang belum kita saksikan juga itu wajib seseorang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak dibatasi dengan apa yang harus dilihat saja atau apa yang dirasakan saja dia beriman. Ya, seperti sebagian orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau mereka enggak lihat enggak mau beriman. Wal iyadu billah. Ya, maka seorang mukmin bentuk keimanan kepada perkara yang gaib, yang benar-benar keimanan kepada perkara yang gaib itu adalah mereka mengimani seluruhnya, baik yang mereka lihat ataupun yang tidak mereka saksikan. Ya. Bahkan mungkin kita belum pernah menyaksikan surga dan neraka, tapi bentuk keimanan kita kepada apa yang Allah kabarkan maka kita imani. Ya, jangan sampai kita seperti sebagian orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka mengingkari hal tersebut. Nah, oleh karenanya para ulama mengatakan fal mu'min yu'minu bi kulli ma akhbarallahu bihi wa akhbara bihi rasul. Orang yang beriman itu adalah mereka yang senantiasa beriman kepada apa yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Sawaun syahadahu, baik dia menyaksikan secara langsung, aw lam yushahiduhu, ataupun belum dia saksikan secara langsung, semuanya dia imani. Ya, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, kemudian yang juga Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadisnya. Jadi ini yang berkaitan dengan hakikat iman. Jadi wajib seseorang beriman terhadap perkara yang gaib walaupun dia belum menyaksikannya atau dia sudah menyaksikan semuanya. Tidak ditanya atau tidak dibenturkan dengan akal kita. Ya. Jadi kalau nggak sinkron dengan pikiran dia, nggak diimani, maka ini adalah keimanan yang salah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa yuqimunas shalah. Kemudian yang kedua adalah di antara sifatnya orang-orang yang bertakwa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat ini, mendirikan salat.
Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan atau tidak menyampaikan wa yaf'alu orang-orang yang mengerjakan salat. Ya. Karena kalau hanya sekedar dikerjakan itu secara nampak saja. Ya, dikerjakan selesai. Tapi Allah Subhanahu wa taala menggunakan pemilihan kata yang sangat bagus, wa yuqimunas shalah. Mereka adalah orang-orang yang mendirikan salat. Karena ibarat kita mendirikan suatu bangunan, semuanya harus sesuai dengan ketentuannya. Bagaimana pondasinya itu harus dibangun dengan baik. Karena kenapa? Kalau enggak nanti roboh. Begitu juga dalam sholat, ada pondasinya jemaah. Jadi tidak hanya sekedar didirikan, tidak hanya sekedar dikerjakan, tapi benar-benar didirikan. Pondasi dasarnya adalah keikhlasan. Ya. Kemudian pondasi yang kedua adalah ittiba. Ini syarat yang paling utama. Sebuah ibadah dikatakan sebagai ibadah yang benar dan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia ikhlas dan mengikuti sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pondasi dasar sebuah amalan. Dan banyak orang yang melalaikan daripada pondasi dasar ini, hanya sekedar mengamalkan, hanya sekedar mengerjakan sholat, ya. Tidak memperhatikan kondisi dasar atau pondasi dasar daripada sebuah amalan, ya. Termasuk saya juga misalnya, ya, kalau kita tidak memperhatikan pondasi dasar dari amalan kita, maka tidak ada keistimewaannya. Hatta dia orang alim sekalipun, karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kehidupan dan kematian, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang lebih baik amalannya. Ya, Al-Imam Fudail bin Iyad menyampaikan, apa makna ayyukum ahsanu amala? Siapa di antara kalian yang lebih baik amalannya itu? Akhlasuhu wa aswabuhu. Yang paling ikhlas dan paling mengikuti sunnah Rasul dalam amalannya. Maka ini adalah syarat diterimanya amal. Jadi ketika seseorang melaksanakan sholat, itu bukan hanya sekedar mengerjakan, tapi didirikan. Ya. Karena mendirikan dan mengerjakan itu dua hal yang berbeda. Ketika hanya sekedar mengerjakan, maka nanti ya banyak hal-hal yang ditinggalkan. Adapun mendirikan, semuanya disempurnakan. Rukunnya, syaratnya, kemudian pondasi dasarnya itu didirikan dengan sempurna supaya menjadi amalan yang benar-benar bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan mereka yang senantiasa berinfak dengan rizki yang kami berikan, ya. Mereka yang senantiasa berinfak dengan rezeki yang kami rezekikan. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dengan bahasa wa mimma, dan dari apa? Para ulama bahasa menyampaikan min dalam ayat ini, wa mimma, min dalam ayat ini adalah ad-dalatu 'ala tab'id, yaitu menunjukkan sesuatu yang bermakna itu sebagian. Ya, didatangkan untuk menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada hamba ini hanyalah sedikit. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan dari rezeki yang kami berikan kepada kalian sebagian. Ya, jadi sebagian rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka dan mereka menginfakkan. Jadi selalu mereka menginfakkan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan dengan razaqnahum, yang kami rezekikan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya terdapat isyarat bahwasanya rezeki itu diperoleh bukanlah dengan kekuatan dan tangan kita. Ini yang perlu ditekankan dalam diri kita. Bahwasanya rezeki yang kita dapatkan itu adalah murni dari Allah. Allah yang memudahkan. Kalau ada orang yang mudah dapat rezeki, yang mudah dapat penghasilan dan lain sebagainya, itu adalah murni kemudahan dari Allah. Karena Allah menyampaikan wa mimma razaqnahum, kami rezekikan kepada kalian. Nah, ini menunjukkan ada isyarat bahwasanya harta yang kita dapat, rezeki yang kita dapat murni datangnya dari Allah. Kalau ada yang dimudahkan oleh Allah, berarti dia adalah orang yang mendapatkan keuntungan karena dimudahkan oleh Allah. Jadi ada orang yang mengatakan seperti ini, usaha tidak mengkhianati hasil. Ya, maka ini adalah ucapan di antara ucapan yang dilakukan oleh seperti Qarun tadi. Ucapan kekufuran kepada Allah. Karena menyandarkan apa? Rezeki itu dari
Usaha. Usaha tidak mengkhianati hasil, berarti kalau dia berusaha dengan baik, kalau dia berusaha dengan sempurna, maka nanti pasti akan mendatangkan rezeki. Maka ini adalah kekufuran. Ucapan yang dilakukan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kufur dalam bentuk ucapan. Maka yang benar adalah bukanlah usaha tidak mengkhianati hasil, tapi tawakal yang tidak mengkhianati hasil. Ketika seseorang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan bukakan. Apa kata Allah? Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala maka sudah cukup. Ya. Tak kala dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik, Allah akan bukakan jalan keluar dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, maka cukup bagi mereka. Dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Ya. Maka kalau kita bandingkan ada orang yang berusaha 24 jam misalnya untuk mencari rezeki, tapi uangnya cuma segitu-segitu aja, atau hartanya yang dia dapatkan cuma segitu-segitu aja. Ada orang yang cuma bekerja 1 jam, 2 jam, tapi hartanya banyak. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kemudahan rezeki itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh seorang yang beriman kepada Allah dia mengatakan bahwasanya karena hasil usahanya atau karena hasil kerja kerasnya. Atau ucapan seperti tadi, usaha tidak mengkhianati hasil, maka ini adalah menyandarkan harta atau rezeki itu datangnya dari usaha. Maka ini tidak boleh. Nah, kemudian di antara yang Allah Subhanahu wa taala juga sampaikan tadi adalah wa mimma razaqnahum yunfikun, dan senantiasa mereka menginfakkan dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Maka kata para ulama, yadkhulu fihi an-nafaqatul wajibah. Maka masuk dalam perkara yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang nafkah dalam ayat ini atau tentang infak dalam ayat ini adalah masuk di dalamnya adalah nafkah-nafkah yang wajib. Ya, mereka mengeluarkan harta mereka terhadap nafkah-nafkah yang wajib. Contohnya seperti apa? Seperti zakat, kemudian nafkah ala zaujah, yaitu nafkah kepada istri-istrinya, kemudian wal aqarib, kemudian kerabatnya, kemudian nafkah yang disunahkan, wan nafaqatul mustahabbah, nafkah-nafkah yang disunahkan, ya, seperti berinfak untuk orang lain. Kalau orang tersebut mampu, dia memberikan rezekinya untuk orang tidak mampu, maka ini tentu baik. Jadi ada kewajiban dalam harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu adalah yang pertama dikeluarkan yang wajib-wajibnya terdahulu. Ya, seperti zakat. Nah, zakat ini ada zakat fitrah, ada juga zakat mal. Yang wajib kepada setiap orang itu adalah zakat fitr. Kemudian adapun zakat mal ini dilihat dari 2 sebab. Yang pertama apa? Zakat mal itu punya 2 sebab dikeluarkannya dan harus terkumpul 2 sebab ini. Yang pertama haul, yang kedua nisab. Jadi ada nisab dan haulnya supaya seseorang itu bisa mengeluarkan zakat dari hartanya. Ya, jadi kalau sudah sampai dengan nisab dan haulnya, kemudian dikeluarkanlah daripada hartanya tersebut untuk zakat. Kalau mereka tidak mengeluarkan zakat dari harta yang mereka punya, maka harta yang mereka kumpulkan tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah akan kumpulkan di hari kiamat, kemudian Allah akan lelehkan di api neraka, lalu disiramlah di dahi-dahi mereka dari harta yang mereka simpan tersebut dan tidak dikeluarkan zakatnya tersebut. Ya. Sangat besar ancaman Allah Subhanahu wa taala. Fatuqwa biha jibahuhum. Allah setrika nanti dahi-dahi mereka dengan harta yang mereka kumpulkan tersebut. Makanya seorang muslim, ya, dia harus benar-benar memahami syariat ini dengan baik. Nabi Shallallahu alaihi wasallam tak kalah sholat asar bersama para sahabat. Pada saat sholat itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam teringat ada harta yang dia simpan di rumah. Nabi Shallallahu alaihi wasallam buru-buru keluar setelah sholat asar, yang biasanya Nabi itu duduk dulu bersama para sahabat, kemudian berzikir dulu dan lain sebagainya. Setelah selesai sholat, Nabi langsung keluar dan buru-buru. Ketika Nabi kembali, ditanya oleh para sahabat, wahai Rasulullah, ada apa gerangan engkau berburu-buru ini? Lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam
mengatakan, aku mengingat ada harta yang aku simpankan di rumah, aku takut ketika aku tidak mengeluarkan zakatnya. Ya. Jadi disegerakan. Ya, jadi cara menghitungnya seperti tadi, haul itu adalah waktu masa penyimpanan harta tersebut. Dan itu dihitung dari bulan Hijriah, bukan bulan Masehi. Jadi bukan Januari ke Januari ya, tapi menggunakan bulan Hijriah. Misalnya dari Muharram, nanti ketemu Muharram berikutnya dikeluarkan harta tersebut jika sudah mencapai nisabnya. Itu nisabnya itu adalah 85 gram emas ya. Jadi kalau kita punya harta yang setara dengan 85 gram emas dan sudah mencapai waktu 1 tahun, dikeluarkanlah zakatnya nanti 2,5%. Ya. Kemudian wan nafaqatu 'ala zaujah. Nafkah yang wajib itu juga adalah nafkah kepada keluarga, istri, anak. Jangan sampai ada suami yang tidak mau menafkahi keluarganya, karena ini diantara bentuk kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jihadnya seorang laki-laki itu adalah dia menafkahi keluarganya. Kemudian diantara hal-hal yang disebutkan juga oleh para ulama adalah nafkah terhadap hal-hal yang disunnahkan. Ya, kita membangun masjid, ini keutamanya sangat besar. Walaupun tidak diwajibkan, tapi hakikatnya harta yang kita sisipkan, harta yang kita keluarkan untuk berinfak, hal-hal yang sangat bermanfaat ini akan menguntungkan seseorang di akhirat nanti. Ya. Tak kala Nabi SAW menyampaikan, seseorang membangun masjid misalnya, setiap orang yang sholat di masjid yang dia bangun, itu pahalanya akan terus mengalir kepada orang-orang yang berpartisipasi dalam pembangunan masjid tersebut. Bahkan sampai para ulama menyebutkan, jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, satu besi aja yang dia masukkan untuk pembangunan masjid itu, dia nanti akan mendapatkan pahalanya juga. Jadi bukan bermakna membangun masjid itu harus sendiri membangun sama-sama, enggak. Dan itu dibahas oleh para ulama. Ada yang bertanya, bagaimana kalau saya cuma mampunya nyetor satu besi aja? Kemudian mereka mengatakan satu besi itu juga menjadi bagian penting dalam masjid. Atau misalnya satu semen aja, itu juga bagian penting dalam masjid. Maka mereka akan mendapatkan pahala dari pahala jariahnya tersebut. Ya. Dan kita yang melaksanakan kajian hari ini, atau sholat subuh tadi, setiap saat kita sholat 5 waktu, pahalanya akan terus mengalir kepada orang-orang yang membangun masjid ini tadi. Ya. Padahal mereka mungkin sudah meninggal, atau mereka sedang mendapatkan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala karena pahala jariah yang mereka lakukan. Ya. Maka ada nafkah-nafkah yang disunnahkan juga kalau kita mampu untuk meluangkan harta kita dalam hal tersebut, maka ini sangatlah baik. Nah, kemudian jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sampai jam berapa, Pak? Ya, 55. Masih 3 menit lagi ya. Nah, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Dalam ayat ini kata para ulama, kenapa beriman terhadap perkara yang ghaib kemudian diikuti oleh perintah untuk berinfak. Ya. Beriman dengan perkara yang gaib, kemudian diikuti oleh perintah mengeluarkan harta atau berinfak. Ya. Apa alasannya? Ada yang tahu? Jadi ada perintah beriman kepada perkara yang gaib, kemudian diikuti oleh perintah berinfak. Yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Ya. Sisi keterkaitan perintah berinfak setelah iman kepada yang gaib adalah, kata para ulama, karena ganjaran atau pahala daripada berinfak itu adalah perkara yang gaib. Ya. Perintah atau pahala yang Allah Subhanahu wa taala sediakan itu merupakan perkara yang gaib. Maka kalau orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala atau dia berinfak dengan harta yang dia miliki, maka hakikatnya dia juga sudah beriman terhadap perkara yang gaib. Karena ketika kita berinfak, kita enggak ditampilkan pahala di depan kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan orang yang berinfak, misalnya orang-orang yang melakukan sedekah jariah, ya, seperti tadi pahalanya akan terus mengalir. Dari mana kita tahu? Allah dan Rasulnya yang menyampaikan.
Maka seseorang yang beriman dengan pahala dan ganjaran dari infak yang dia keluarkan, maka hakikatnya mereka sudah beriman terhadap perkara yang gaib juga. Ya, makanya keterkaitannya dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, semuanya berkaitan. Orang yang melaksanakan ibadah salat, Allah enggak nampilkan pahalanya itu bagaimana. Tapi dia terus istiqomah untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia istiqomah untuk melaksanakan perintah Allah karena dia yakin tak kala dia melakukan ketaatan, Allah nanti akan ganjar dengan pahala orang-orang yang bertakwa. Begitu juga dengan infak yang mereka lakukan, maka mereka yakin akan ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala dari ketaatan yang mereka lakukan. Jadi ini jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ada faidah dari ayat ini adalah min asbabi husulul hidayah bil Quran taqwallah. Di antara sebab mendapatkan hidayah dari Al-Quran adalah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara beriman kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap perkara yang gaib, kemudian mendirikan salat, mengeluarkan zakat. Ya, maka ini adalah di antara sebab seseorang itu mendapatkan hidayatul Quran, itu hidayah daripada Al-Quran. Karena hidayah itu jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah ada dua bentuknya. Yang pertama, hidayatut taufik. Ini hidayah yang benar-benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hidayatul irsyad, yaitu hidayah lewat apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan. Contoh misalnya begini. Hidayatut taufik yang benar-benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang sedang melakukan kemaksiatan, tiba-tiba terbetik dalam hatinya bahwasanya itu salah. Berarti Allah Subhanahu wa taala sedang memperingatkan dia bahwasanya itu tidak boleh. Ya, dia sedang melakukan kemaksiatan kepada Allah atau misalnya meninggalkan salat. Tiba-tiba hatinya itu benci. Kok saya benci ya untuk meninggalkan salat? Berarti hakikatnya itu Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan bahwasanya itu adalah bagian dari peringatan Allah Subhanahu wa taala yang Allah tanamkan dalam hati. Jadi tak kala seorang bermaksiat kemudian akan datang nanti peringatan Allah Subhanahu wa taala lewat perasaan dia. Ya, entah nanti dia benci, entah nanti dia enggak suka, itu adalah kode dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita menjauh dari perkara tersebut. Adapun hidayatul irsyad, ini adalah hidayah yang dia alami. Atau misalnya ada orang yang menasihati dia. Misalnya, tak kala orang melakukan kemaksiatan, "Pak, ini enggak boleh." Maka ini adalah ingatan dari Allah Subhanahu wa taala. Atau misalnya tak kala kita lalai dari membaca Al-Quran, ya sepanjang tahun tidak mengingat Al-Quran kecuali bulan Ramadan, tiba-tiba lewat video tentang motivasi untuk membaca Al-Quran. Maka ini adalah hidayatul irsyad. Allah menunjukkan seseorang itu untuk senantiasa melakukan ketaatan lewat ucapan orang atau misalnya peringatan dari orang, maka ini adalah bentuk hidayatul irsyad. Jadi sehingga orang-orang yang bertakwa tadi, mereka akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, baik Allah akan tanamkan dalam hatinya, kemudian atau lewat ucapan peringatan yang mereka dengar. Tapi jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Semoga apa yang kita sampaikan, apa yang kita bahas, ini bisa menambah keimanan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita sebagai orang-orang yang bertakwa. Tapi barangkali ada yang mau ditanyakan, kami persilahkan. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telah menerangkan banyak sekali tentang hakikat takwa. Ya. Bagaimana supaya kita bisa konsisten dalam menjalankan takwa di dalam kehidupan yang sekarang ini yang sangat modern. Ya. Dengan adanya media sosial dan segala macam banyak cobaan. Bagaimana supaya ini pribadi saya agar bisa konsisten dalam menjalankan takwa dalam keluarga ataupun di pribadi saya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, Masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus. Bagaimana cara kita menerapkan takwa dalam kehidupan nyata? Ya. Jadi karena memang takwa ini adalah yang berkaitan dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apakah bisa diterapkan dalam kehidupan nyata dan bagaimana caranya? Jadi yang berkaitan dengan ketakwaan dalam kehidupan kita ini murni
amalan hati seseorang. Jadi ketika seseorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan senantiasa nanti memperbaiki hatinya. Tapi ada sebab-sebabnya supaya kita bisa istiqomah dengan ketakwaan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Kita bisa istiqomah dengan salat yang kita lakukan, kita bisa istiqomah dengan ngaji yang kita lakukan, kita bisa istiqomah dengan amalan kebaikan yang lainnya untuk diri kita atau untuk keluarga kita. Maka caranya yang pertama adalah dia senantiasa menghadiri majelis ilmu. Ya, ini yang pertama sekali. Karena dulu para sahabat ketika datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, ketika kami berada di dekat engkau, ini para sahabat mengeluh, kami merasa sangat dekat sekali dengan akhirat. Tak kala kami menjauh dari engkau wahai Rasulullah, seakan-akan akhirat itu juga lari dari kami. Ya, artinya apa? Tak kala mereka tidak duduk di majelis ilmu, itu akan membuat mereka tidak istiqomah. Kadang nanti cobaannya sangat besar karena nggak ada yang mengingatkan. Namun tak kala mereka duduk di majelis ilmu, mendengarkan kajian, mendengarkan nasihat, itu biasanya akan membuat hati kita menjadi lebih tersentuh, atau misalnya menambah ilmu kita terkait dengan hal-hal yang diperbolehkan dan tidak. Itu sangat banyak sekali faedahnya. Jadi ketimbang tidak duduk di majelis ilmu, tidak ada usaha untuk memperbaiki diri, ya, maka ini juga dia menjauhi sebab ketakwaan tadi. Maka ketakwaan itu adalah berasal dari diri kita sendiri. Yang pertama dengan cara membiasakan untuk duduk di majelis ilmu. Dan ini adalah di antara yang dicontohkan oleh para salaf terdahulu. Jadi ketika mereka mulai tidak istiqomah, mereka mendatangi majelis ilmu. Karena di dalamnya bukan hanya sekadar ilmu, tapi ada rahmat dari Allah Subhanahu wa taala diturunkan. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah suatu kaum mereka duduk di masjid Allah, kemudian mereka belajar, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan hati, rahmat dari Allah, dinaungi oleh para malaikat. Kemudian para malaikat ini nanti akan menyebutkan nama-nama orang yang berada di majelis ini di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada keutamaan sangat besar. Jadi ini yang pertama, senantiasa duduk di majelis ilmu. Ya, jangan malas. Ini nasihat yang sangat luar biasa ya. Bahkan para ulama terdahulu kalau mereka menasihati muridnya, jangan tinggalkan majelis ilmu. Kemudian yang kedua adalah senantiasa dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling banyak sekali ditinggalkan oleh kaum muslimin. Dan terutama bagi orang-orang yang sudah dekat dengan ibadah, seakan-akan mereka mengatakan, "Oh, saya sudah cukup, saya sudah soleh." Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, sebab terbesar kita diberikan keistiqomahan itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang orang yang melaksanakan ibadah, orang yang melaksanakan kebaikan itu karena kemampuan diri. Makanya kalau kita dengar azan, hayya 'alas shalah, kita akan mengatakan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya melainkan pertolongan dari Allah. Semua murni datang dari Allah. Makanya kita berdoa, ya Allah berikanlah kami kekuatan untuk melakukan kebaikan. Ya Allah berikanlah kami keistiqomahan untuk melakukan ketaatan. Nabi SAW ketika di rumah, ada istrinya itu yang bernama Ummu Salamah. Datang para sahabat dan bertanya kepada Ummu Salamah, wahai Ummu Salamah, doa apa yang paling banyak didoakan oleh Rasulullah ketika di rumahmu? Lalu Ummu Salamah mengatakan, yang paling banyak Nabi berdoa di rumahku adalah ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala taatik. Wahai zat yang maha membolak-balikan hati, tetapkanlah hati ini untuk selalu bertakwa kepadamu. Nabi berdoa untuk minta diteguhkan hati. Ya, jangan sampai kita hanya mengandalkan, oh saya sudah baik, berarti saya sudah istiqomah. Enggak, tetap kita minta setiap saat untuk diberikan keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah mencari teman-teman yang baik, yang selalu mengingatkan kita untuk ketaatan. Ya, ketika kita lalai dari majelis ilmu, ada teman, yuk kita bermajelis yuk. Itu ajakan untuk kita memperbaiki diri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adanya teman yang soleh, adanya teman yang baik, itu bisa membantu kita untuk membangun ketakwaan itu. Istiqomah dalam ibadah, ada teman yang mengingatkan. Makanya kata Nabi SAW, perumpamaan orang yang berteman dengan orang yang buruk dan orang yang baik itu seperti pandai besi dan minyak wangi. Ya, orang pandai besi baunya akan tercium terus. Ya, walaupun kita wangi, kalau berteman dengan mereka akan bau. Artinya apa? Ya, akan terus diajak kepada hal-hal yang buruk. Tapi kalau berteman dengan orang soleh, minimal kita walaupun belum baik, ketika berteman dengan mereka, kita akan mendapatkan keutamaan kesolehan tadi. Nah, kemudian yang terakhir adalah di antara kiat-kiat supaya kita bisa istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala,
Yang pertama tadi dia senantiasa menuntut ilmu, kemudian yang kedua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berteman dengan orang soleh, kemudian yang keempat adalah dia senantiasa berusaha untuk terus memperbaiki diri, ya. Dia terus berusaha untuk memperbaiki diri. Makanya ini adalah salah satu wasiat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, hasiblu qabla an tuhasib. Perbaiki atau hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus ada introspeksi jemaah. Apa hari ini yang sudah kami kerjakan dari kebaikan, yang saya sudah lakukan untuk ketaatan kepada Allah. Karena ini wasiat dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, hisablah diri kalian atau introspeksi diri kalian sebelum kalian nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Jadi itu adalah hal-hal yang membantu. Apakah saya hari ini sudah istiqomah? Itu jadi pertanyaan diri sehingga nanti termotivasi untuk melakukan ketaatan. Taib, ada lagi pertanyaan? Insyaallah cukup ya. Taib, alhamdulillah. Waktunya juga udah lewat banyak ya, insyaallah. Taib, alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan di atas ketaatan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua di surganya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ahli surga dan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Kita tutup pertemuan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.